Sepertinya diskusi, perdebatan ataupun juga tawar-menawar yang terjadi di antara partai-partai yang ada di Koalisi Indonesia Maju ini semakin menghangat. Sehingga kemudian bahasan kami pada malam hari ini adalah siapa kemudian yang akan dipinang oleh Prabowo Subianto sebagai pendampingnya, bakal calon wakil Presiden untuk pemilu 2024. Lalu bagaimana dengan sikap Golkar mengenai hal ini? Langsung saja saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir di samping saya, Waketum dari Partai Golkar yaitu Pak Nurdin Halid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Dan juga ini yang begitu happy karena mantunya habis cetak gol, Bang Andre Rosiade dari Gerindra, Ketua DPP Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam Putri. Baik. Senior kita Pak Nurdin Halid dan Prof. Fahri Ali. Baik, dan juga pengamat politik senior Prof. Fahri Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Fahri. Malam. Nggak usah pakai Prof lah. Oke, Pak Fahri. Karena bukan memang. Baik. Oke. Pak Nurdin, ini langsung saja saya akan berangkat dari apa yang disampaikan oleh Waketum Golkar juga, yaitu Pak Melkias Mekeng, mengatakan bahwa Golkar harusnya lebih rasional. Tidak perlu kemudian terus mendorong Airlangga Hartarto sebagai calon pendamping bagi Prabowo Subianto. Lebih baik mengalihkan dukungan dan juga mendukung Ridwan Kamil sebagai pasangan dari Ganjar Pranowo. Yang mana yang akhirnya dipilih oleh Golkar? Ya itu pernyataan biasa saja, melihat euforia, intensitas politik yang begitu dinamis tapi tetap cair. Partai Golkar tetap komit melaksanakan daripada amanah konstitusi, keputusan konstitusi, di mana Pak Erlangga diberi mandat oleh Munas untuk menentukan capres dan cawapres, dan Pak Erlangga telah melaksanakan amanah tersebut, yaitu telah memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden. Itu nanti akan dibawa dalam forum Rapimnas, karena Rapimnas juga telah menetapkan Pak Erlangga sebagai calon presiden. Oleh karena itu Pak Prabowo secara konstitusional juga akan dibawa dalam forum Rapimnas. Cawapres kita sampai saat ini terus berjuang melakukan lobby kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden agar Pak Erlangga dipilih sebagai calon wakil presiden dengan berbagai pertimbangan subjektif, objektif, kapasiti dan kemudian kemampuan daripada Pak Erlangga. Yeah. Dan Golkar itu adalah partai besar, partai pemenang nomor 2 di DPR, ya kalau suara rakyat Gerindra. Jadi ini sebetulnya pasangan Pak Prabowo dengan Pak Erlangga ini adalah pasangan yang sangat ideal untuk memenangkan Pilpres 2024. Pak Nurdin, kalau nggak kepilih gimana Pak Airlangga Hartarto? Karena kemarin kan juga yang diajak makan oleh Pak Prabowo adalah Pak Ridwan Kamil. Kalau melihat indikatornya ya, insya Allah Pak Prabowo akan memilih Pak Erlangga. Salah satu indikator adalah dijadikan kantor Golkar, DPP Golkar sebagai tempat pertama kali untuk pertemuan koalisi Demokrat ya, Gerindra, Golkar, PAN, PBB, kemudian Gelora, dan Pak dalam Prabowo pertemuan pakai batik kuning lagi. Pakai kuning lagi beliau. itu indikator dan tadi malam itu pertemuan adalah tukar pikir, ide gagasan terhadap isu strategis yang akan nanti ditawarkan oleh Pak Prabowo untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Gitu. Dan keberlanjutan pembangunan yang telah dicanangkan oleh Pak Jokowi. Oleh karena itu maka saya yakin sekali insya Allah dengan berbagai infrastruktur sumber daya manusia yang militan dari Partai Golkar, apabila ini bersama dengan Gerindra, maka Pak Prabowo bersama Erlangga akan memenangkan Pilpres 2024. Bang Andre, Pak Nurdin aku yakin bahwa yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah Pak Airlangga Hartarto. Gimana kemudian dari Pak Prabowo-nya? Ya menurut saya pernyataan Pak Nurdin Halid ini realistis dan bisa saja itu terjadi. Karena memang pemilihan calon wakil presiden itu akan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat oleh para ketua umum partai-partai politik. Ada Pak Prabowo, Pak Erlangga, Bang Zulhas, Prof. Yusril nanti, ada Pak Anies Mata, dan mungkin ketua umum partai yang lain akan duduk bareng musyawarah untuk mufakat tanpa voting memutuskan. Dan memang sampai saat ini Golkar mengajukan nama Pak Erlangga, dan Pak Erlangga kita tahu ya punya rekam jejak kinerja luar biasa. Bahkan salah satu motor yang membantu Pak Jokowi membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid serta membawa Indonesia selamat dari hantaman krisis dunia. Kalau kemarin Pak Prabowo ketemu makan malam dengan Pak RK, terus apa ada pembicaranya? Pertemuan Pak Prabowo itu taat azas, ya, dan sangat komunikatif. Jadi pertemuan dengan Kang Emil itu dalam rangka silaturahim, dalam rangka nostalgia, karena memang Kang Emil itu ya adalah
tokoh yang kami dukung dan kami usung waktu menjadi calon wali kota Bandung. Bukannya mencari kecocokan, mencari chemistry. Pertama kali Kang Emil itu masuk ke dunia politik itu didukung oleh Pak Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi dan pertemuan kemarin itu silaturahim, makan malam, lalu Kang Emil mengupdate perkembangan Jawa Barat kepada Pak Prabowo, dan pertemuan itu diketahui Pak Erlangga. Dan yang menarik, Kang Emil bawa oleh-oleh cilok untuk Pak Prabowo. Oke, tapi elektabilitas itu termasuk nggak salah satu hal prasyarat yang betul-betul dipertimbangkan oleh Gerindra untuk bisa mendampingi atau memilih pendamping Pak Prabowo? Semua nama yang beredar tentu dipertimbangkan. Tapi sekali lagi Putri, keputusannya ada di tangan musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai-partai yang ada di koalisi Indonesia Maju. Mari kita tunggu Putri, saya juga belum tahu, Pak Nurdin Halid juga belum tahu siapa yang akan diputuskan oleh tokoh-tokoh, oleh Pak Prabowo, dan jadi putusannya bukan hanya oleh Pak Prabowo, Pak Nurdin, tapi bersama-sama. Karena cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo harus merupakan cawapres yang didukung dan disetujui oleh seluruh partai-partai politik yang ada. Baik. Dan harus, begini Putri, iya, bagaimana mungkin Pak? saja Kang Emil itu pertemuan dengan Pak Prabowo, bisa saja Pak Prabowo dengan informal ya mengajak Pak Kang Emil tidak usah kemana-mana gitu. Tetap aja solid di Golkar bersama Pak Prabowo, bisa saja itu. Dan berarti tawaran dari partai sebelah, koalisi sebelah saya yakin bahwa Kang Emil tidak akan tergoda karena sesaat setelah dilantik jadi wakil ketua umum Partai Golkar, ya beliau menyatakan, mengeluarkan statement bahwa taat asas dengan keputusan Partai Golkar dan mendukung Pak Erlangga sebagai calon presiden. Nah, maupun calon wakil presiden. Oleh karena itu saya yakin Kang Emil tidak akan tergoda. Dan Golkar telah mempersiapkan Kang Emil untuk tetap memimpin Jawa Barat, kontestasi pilkada akan datang atau ke DKI, itu terus ke Kang Emil. Kang Emil adalah masa depan. Gitu. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Ada waktunya nanti. Sekarang Pak Erlangga, ada waktunya nanti untuk Kang Emil. Oke Pak Nurdin, Pak Fahri bagaimana melihatnya? Yang merumuskan, yang memilih, bukan merumuskan, tapi yang memilih nanti calon pasangannya adalah bukan Pak Prabowo sendiri, tapi ada para ketua umum dari partai-partai dari koalisi tersebut. Iya, yang pertama mau saya katakan tentang side effect. Ya. Baik, Pak Fahri, tapi mohon maaf, saya harus terpaksa tahan dulu. Ya, kita akan mendengarkan bagaimana konferensi pers yang berlangsung setelah pertemuan yang ada di PKS. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana hasil dari musyawarah atau musyawarah Majelis Syuro ke-9 yang disampaikan juga oleh Presiden PKS, di mana PKS mengusung bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Kemudian tadi sebelum itu kita juga dengarkan bagaimana Pak Fahri menjelaskan kepada kita siapa saja nama-nama yang berpotensi atau menjadi kandidat pendamping Pak Prabowo Subianto. Mungkin juga bisa diberikan pandangan mengenai hal ini Bang Andri, karena Pak Fahri terlebih dahulu mempersilakan Bang Andri untuk bisa memberikan komentar. Ya, saya baru tahu tuh judulnya Erlangga tak dipilih, Prabowo goodbye ya. Oke. Saya ingin menyampaikan bagaimana suasana tadi malam, Putri. Suasana yang pertemuan di kantor Partai Golkar itu adalah pertemuan resmi pertama Koalisi Indonesia Maju, dan dipilih kantor DPP Partai Golkar di mana Pak Erlangga ketua umum Partai Golkar. Suasananya sangat hangat, penuh rasa kekeluargaan dan sangat solid. Nggak ada pusing-pusing untuk bisa menentukan memilih. Bahkan dalam pertemuan itu kita sepakat, kemarin brainstorming, kita sepakat untuk menyiapkan program untuk memastikan keberlanjutan program Pak Jokowi, fondasi yang sudah dicandangkan oleh Pak Jokowi akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan, sehingga seluruh partai sepakat akan mengirimkan pakar-pakar terbaiknya untuk menyusun program kerja bagaimana melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Yang kedua, dalam pertemuan selanjutnya juga disepakati akan dibentuk tim pemenangan. Jadi sangat-sangat hangat, sangat-sangat penuh kekeluargaan, penuh canda, tawa. Jadi judulnya Putri itu menyesatkan bener itu. Gak Bang, ini kan kemungkinan ada saja kan. Dan intinya apa? Kenapa saya bilang menyesatkan? Karena koalisinya sangat solid. Golkar sangat solid. Jadi PAN juga sangat solid. Dan semua sepakat tadi malam itu bahwa kita akan memilih cawapres dengan cara musyawarah untuk mufakat itu, dan seluruh ketua umum itu komit dengan apa yang ditandatangani, gitu loh. Baik. Gitu kalau semuanya sangat solid, Pak Nurdin, dan ternyata kalau memang hasil musyawarahnya ternyata tidak memilih Pak Erlangga, Golkar akan legowo mengenai hal ini? Dalam politik itu semua kemungkinan bisa terjadi, tetapi untuk ini kita tidak boleh berandai-andai Putri. Dan insya Allah Golkar akan tetap solid di dalam koalisi Indonesia Maju, karena ini keputusan ini bukan sesuatu yang secara tiba-tiba.
Pak Erlangga itu tidak memutuskan sendiri, itu dilakukan pengkajian secara mendalam di internal Partai Golkar, konsultasi dengan para senior partai, ketua dewan pembina, ketua dewan penasehat, ketua dewan pakar, ketua dewan etik, Pak Yusuf Kalla sebagai senior Partai Golkar, baru memutuskan untuk memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden. Jadi tidak semudah itu dan kita tidak akan berandai-andai seperti itu. Dan insya Allah Golkar akan tetap solid dan saya yakin juga Pak Prabowo sangat-sangat mempertimbangkan daripada dalam segala hal kemampuan Pak Erlangga secara personal maupun soliditas daripada Partai Golkar, infrastruktur yang sampai kepada tingkat paling bawah di RT RW itu Golkar punya struktur sampai tingkat bawah dengan sumber daya manusia yang mumpuni, sangat militan dengan caleg-caleg yang handal. Insya Allah Pak Prabowo aspek-aspek itu tentu dipertimbangkan. Tapi politik itu memang juga kepentingan dan saya yakin bahwa Pak Prabowo kan sudah sangat berpengalaman yang ketiga kalinya sebagai incumbent, sangat mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengakomodir semua kepentingan. Dan saya yakin Pak Prabowo tahu bahwa politik atau kepentingan adalah kekuasaan. Bagaimana merebut kekuasaan, maka perlu kerjasama. Baik, politik itu kepentingan Pak Fahri. Bagaimana kemudian mengakomodir semua kepentingan dari ketua umum partai-partai yang mendukung tersebut. Tapi nanti ya Pak Fahri, kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Kalau dengar cerita Bang Andre tadi, sepertinya untuk menentukan pendamping dari Pak Prabowo semuanya berjalan adem. Semuanya smooth tanpa riak dan gelombang. Walaupun hingga saat ini Pak Prabowo belum mengumumkan siapa yang akan ia pilih. Pak Fahri bagaimana penilaiannya? Ya, saya tadi sengaja memang meminta supaya bicara terakhir. Karena untuk mendapatkan data gitu. Sebagai peneliti saya kemudian akan memberikan kesimpulan yang sedikit ya semi konklusif di dalam dinamika politik internal koalisi Prabowo Subianto. Jadi kesan saya percaya kepada Andre bahwa itu sebuah koalisi yang solid, saya percaya. Tetapi dengan tambahan bahwa di atas koalisi itu ada seorang tokoh yang paling berpengaruh, yaitu Presiden Jokowi. Gitu. Nah, seluruhnya kalau saya mau mengatakan itu kan all President mean, ya, Prabowo, Erlangga dan Zulhas dan satu lagi Erick Thohir, gitu. Nah, saya kira kata putusnya itu ada dua nanti. Mereka akan musyawarah setengah jam kata dia akan selesai. Tetapi kemudian yang finalnya itu adalah ketika kemudian Presiden Jokowi mengangguk. Ini yang kemudian saya lihat. Karena sekali lagi kalau kita membandingkan ya kepada PDI Perjuangan itu sudah relatif otonom ya dari pengaruh Presiden Jokowi. Gitu. Jadi satu-satunya yang kemudian sangat solid berada di belakang Presiden Jokowi itu adalah koalisi Prabowo. Gitu. Jadi saya percaya apa yang dikatakan Andre tadi. Gitu. Itu pertama. Nah yang kedua, masih ada waktu kan? Masih ada waktu. Menit, ya. Mungkin bisa dipersingkat juga Pak Fahri. Ya, akan singkat sekali. Yang kedua adalah kalau kita lihat sejarah. Gitu. Pertama adalah sejarah Habibie. Gitu. Habibie pada akhirnya itu disokong setengah-setengah. Ketika dia maju menjadi presiden pada 1999. Gitu. Oleh pasukan kuning. Maksud saya partainya Nurdin Khalid. Gitu. Yang kedua adalah Wiranto. Wiranto ya was elected ya sebagai calon presiden pada 2004 gitu. Dan pemimpinnya pada waktu itu adalah Golkar ya, pada waktu itu adalah Akbar Tanjung gitu. Tetapi kemudian soliditasnya itu juga ya tidak tampil justru ketika proses election itu berlangsung gitu. Nah, jadi pesan saya kepada Andre ya dan kepada Nurdin Khalid, jagalah itu dan jangan ulang sejarah gitu. Sebab ya
Golkar bagaimanapun itu adalah partai lama di dalam bermain. Baik. Itu saja. Closing statement dari keduanya, Bang Andre, mungkin betul menunggu agukan dari Pak Jokowi mengenai memilih pendamping? Memang betul bahwa Koalisi Indonesia Maju, ketua umumnya adalah timnya Pak Jokowi. Pak Prabowo Menteri Pertahanan Pak Jokowi, Pak Erlangga Menko Perekonomian Pak Jokowi, Bang Zulhas adalah Menteri Perdagangan. Dan juga Prof. Yusril punya sekjennya yang wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan saya rasa tidak ada salahnya didiskusikan atau dikonsultasikan dengan Pak Jokowi. Tapi sesuai dengan arahan Pak Jokowi menyampaikan dalam sidang paripurna 16 Agustus bahwa beliau tidak akan cawe-cawe, ya kan. Jadi intinya apa? Keputusan itu nanti diputuskan di dalam musyawarah untuk mufakat para ketua umum partai politik. Baik, terakhir mungkin Pak Nurdin, kita ingin sekali minta bagaimana ketegasannya dari Golkar begitu. Ketika kemudian Pak Erlangga tidak dipilih, masih tetap berada di kubu yang sama, koalisi yang sama, gerbong yang sama? Kita tidak bisa beranda begitu, tapi insya Allah Golkar akan solid dengan Koalisi Indonesia Maju dan akan lebih solid lagi, dan saya yakin bisa memenangkan kalau Pak Prabowo memilih Pak Erlangga sebagai calon wakil presiden. Baik, kita akan terus tunggu nanti. Kira-kira akan diumumkan siapa? Karena kalau Bang Andre ngebilangnya adalah momentum. Nah, ini kita akan tunggu momentumnya apakah di bulan ini September atau bulan depan Oktober. Tapi terima kasih Pak Nurdin, Bang Andre juga terima kasih, Pak Fahri juga terima kasih sudah memberikan pandangannya.